Oke. Hai. Lu lupa? Iya. Perkenalkan sebagai MC pertama, saya bernama Cikal Batisita dan Ibu. A few moments later. Ini cepetan jangan kayak gitu. Hai, selamat datang di PKP Podcast Kartar Puspanegara. Suarakan suaramu. Wah, akhirnya Terima kasih, Kartar Nia. punya podcast. Dan ini adalah podcast pertamanya Karang Taruna Puspanegara. Puspanegara, benar Kita sekali. singkat PKP ya guys. Nah, hari ini kita mau ngebahas soal isu yang lagi hangat. Apa itu? Ya, jadi kebetulan tapi sebelum situ kita kenalan dulu kali Iya, ya. boleh, Kita siapa boleh. sih? Kayak gue tahu aku nih. Iya. Ngomongnya Aku, enak. gue, lo boleh aja sih. Gue kali ya. Boleh. Gue ya. Oke. Kalau gue Yusinta. Gue anggota Kartar Puspanegara dan di sini ada ya gue juga Cikal, salah satu anggota Kartar Puspanegara juga. betul. Nah, selain jadi anggota Karang Taruna Puspanegara, kita ini jadi apa sih yang baru-baru Kemarin ini itu loh? anggota KPPS. Nah, anggota KPPS. Jadi kita mau bahas tentang KPPS Ya nih betul sekarang. banget, kita mau bahas tentang KPPS. Ya, kita mau dari mana ya ngebahasnya ya? Sebenarnya terlalu rumit ya. terlalu kalau rumit KPPS itu. ya. Mungkin kalau diawali dari mulai perekrutan dulu kali ya. Perekrutan KPPS. Anggota KPPS. Kenapa tuh emang? Lu punya pengalaman yang Kita gini aja, kita sharing nih kalau di tempatnya Kak Yus nih siapa yang merekrut dan anggotanya siapa aja gitu. jadi gue dulu nih, Boleh. cerita dari gue. Jadi kebetulan gue sebut RW nggak? Sebut lah ya. Boleh. Jadi gue dari RW 11. Waktu itu di RW 11 itu informasinya kayaknya langsung ke Pak RT deh. Jadi Pak RT itu kebetulan gue di RT 3 langsung manggil beberapa pemuda yang masuk ke forum pemuda. Salah satunya gue dipanggil. Dan di situ langsung, oh mau nggak jadi KPPS? Ada sekitar, karena ada 2 TPS, jadi ada 14 pemuda yang dipilih sama Pak RT dan hasil diskusi beberapa orang aja sih di situ dan langsung tentuin yuk lo jadi KPPS ya, kamu jadi KPPS ya kayak gitu. Oh jadi nggak terlalu ribet Enggak ya kalau di situ. sih. Kalau di RW berapa nih? gue sendiri kan dari RW 6 ya Kusia ya. Nah, Oh, jadi kusi, kusi. kusi. Ih. Biasa kalau ngobrol sama perempuan groginya masih ada. Baik banget. Kalau di RW 6 sendiri nih awalnya itu emang dari forum kelurahan ya kan. RT RW nanyain, emang udah biasa kan kita tradisi apa-apa ya udah serahin anak muda, jadi ya nggak terlalu sulit juga kita untuk membentuknya. Cuman emang di beberapa RW yang tetangga-tetangga saya ini ada aja ya biasalah konflik-konflik di bawah. Tapi ya masih batas aman lah sampai sini, masih perekrutan. Berikutnya apa nih? Ya jadi aman lah ya di RW Aman 6 lah. setelah perekrutan. Tapi dari perekrutan sampai ke akhirnya kita di apa tuh Lantik. namanya dilantik tuh Dilantik. ada pergantian orang nggak sih? Di RW 6 ada di TPS sebelah cuman ya. TPS sebelah ya. Kebetulan kan kalau di gue nih di TPS 23, di TPS 22 ada tuh karena ini sebenarnya lucu juga sih. Ketua yang sebelumnya itu dia yang berumur paling muda, perempuan, dan kebetulan di tengah jalan harus pergi ke Gaza. Entah nggak Ini tahu serius, dia Gaza? serius. Demi Ini nggak apa? tahu dia mau Gaza. dia mau jihad atau dia mau apa, kita juga nggak tahu. Itu dia pergi ke Gaza akhirnya digantikan oleh ya laki-laki lah seperti itu. Pas pelantikannya cuman ada yang lucunya lagi di TPS sebelah itu, nama yang diajukan sebagai ketua misalkan A dan yang keluar di SK-nya malah si B. Kok rumit ya? Rumit, lumayan Tapi rumit. bukan emang ada SK-nya ya? Gua pun nggak tahu loh sama sekali. Mungkin bukan SK kali ya. Pas kita pelantikan kan ada surat selembar atas nama ini sebagai apa, sebagai mungkin di situnya aja. Iya. Oke, tapi itu jadi menarik sih ke Ayo, Gazanya jadi itu. lucu jadi itu emang di situ. Nggak lucu dong, itu jihad kalau Iya, Gaza. iya, lucunya karena di tengah jalannya Tengah gitu loh. jalan, Di oke. injury time-nya itu loh. Oke, terus setelah itu ada pelantikan, ya Pelantikan, kan? Nah, pelantikan pelantikan. kalau pengalaman dari RW 6 sendiri gimana? Tempatnya bagus, PPS Oh, oke. Di gedung Welas Asih. Di gedung Welas ya Asih, kan? mewah. Mewah Kita banget. diberi kenyamanan banget oleh PPS ya kan. Betul. PPS kelurahan.
pihak-pihak yang datang juga dalam memberikan materi, mengucapkan sumpah dan lain-lain juga ya udah terstruktur rapih lah kalau bisa dibilang juga. Udah mungkin gua lagi syuting bentar. Mungkin kalau ini mungkin kalau masukannya aja kali ya dari sebagai anggota KPPS buat makan. Saya nggak dapat dari RW 6 terakhiran kehabisan apa makannya. Mejeh nungguan lila-lila tuh menang. Sorry ya guys, ada bahasa internal sedikit ini mah. Kalau dari kesan dari Teteh gimana? Tadi kakak, sekarang Teteh gimana apa sih? aja lah bolehnya. Aduh tuh, bener ya kita ribut ya kalau ngobrol ya. Iya, Padahal apa-apa. kalau di grup Kalau di grup pening. Kalau ngobrol rame. Ya emang gitu lah. ya kebetulan gue nggak ikut pelantikan. Oh nggak ikut? Iya, karena kerja nggak bisa ditinggal. Oh. Nggak bisa cuti juga waktu itu. Akhirnya bisa diwakilkan kan ya Iya. waktu itu, dan ya berarti ini berterima kasih banget sama PPS gitu Iya, ya, jadi iya. meringankan, maksudnya memberi kemudahan juga untuk yang sulit. Nah, kalau misalkan di RW kakak sendiri gimana nih pas pelantikan kesan-kesan? Oke. Pelantikan itu seru sih karena Seru ya? bisa ketemu sama banyak orang. Ada berapa ya, kan 7 dikali 11. Banyak sih, pokoknya TPS tuh banyak banget lah ya. Dan kalau misalnya lu ada kurangnya gitu ya menurut lu, kalau menurut gua sih nggak ada ya, karena kita dapet apa tuh bingkisan ya kan, Bingkisan, ada map ATK maksudnya lah, ya, ATK ATK ya, ATK itu lah. isinya ada notebook, ada Iya, pulpen iya, ya kan. benar. Terus juga dapat makan siang, Makan sama siang. dapat snack, Snack, ya. kan? Snack ya Gitu. benar. Ya. Dan acaranya menurut gue itu sih terstruktur dengan baik. Terus ya pokoknya berterima kasih sih karena kenyamanan yang diberikan sama PPS dan PPK, Iya, iya. ya kan, gedungnya juga mewah. Iya. Gue baru pertama kali Harus gitu kasih kan, applause maksudnya lah gitu kan ke mereka ya kan. kita pelantikan di gedung Di gedung LHC Nikahan. ya kan yang notabene-nya kita juga Iya. tahu harga sewanya gitu kan Betul, dan betul, yang betul. lain-lainnya Jadi bukan kayak nggak main-main ya, Iya, itu emang. benar-benar dipersiapkan dengan sangat baik. jadi keseriusan PPS dan PPK kita bisa ngerasain gitu kan Betul, terhadap betul. KPPS tuh oh mereka sebegini seriusnya gitu kan. Selanjutnya tuh abis pelantikan kita Bimtek. apa lagi ya? Bimtek pertama Bimtek ya? itu Nah, berapa itu hari yang doang, mulai kita itu ya? langsung bimtek Iya, tuh iya, hari. iya, langsung bimtek Harinya ya. gue lupa, tapi kayaknya itu hari Minggu ya? Hari Hari Minggu Minggu tanggalnya gue lupa 28 nih kalau nggak salah. pagi aja Ya, pokoknya itu deh ya. jam 8 Tapi di Minggu aula ya pagi deh. pertama. Tapi kita beda sesi deh. Iya karena Karena ada 49 TPS dibagi 2 sesi. 47, mohon maaf. 47. 47. Karena gue TPS terakhir. Oh, bukan 49 berarti. 47, betul. Jadi ada 1 sampai 25 dulu. Ada 1 sampai 24 Ya. sesi pagi. Ya, Terus yang dari 25 sampai 47 47 sesi siang ya. Nah, Oh gue iya, kan pantas kita nggak ketemu iya, ya. kita nggak ketemu. Makanya rada kangen gimana gitu kan pas ngeliat aduh kok nggak ada dulu sini. Astagfirullahaladzim. Intermezzo aja ya. Ini mah internal aja sambil usaha dikit-dikit. Terus. Ya udah, kalau ya pasti lu dulu dong, kan lu yang shift pagi. Iya kalau di si pagi sih Mm-mm. mungkin lebih enaknya karena ada tambahan dari orang PPK langsung ya. Karena kan orang PPK jamnya terbatas, mungkin di jam siangnya jadi nggak kebagian ya karena emang orang PPK kan harus ke kelurahan atau desa-desa Iya. yang lain juga buat membantu BIMTEK-nya. Itu aja sih mungkin kalau isi BIMTEK-nya kurang lebih kayaknya sama deh ya. Sesi 1 Iya. atau sesi 2. Tapi kayaknya pas di sesi 2 itu nggak ada dari maksudnya yang memberikan informasi banyaknya dari ketua PPS sih. Iya karena Ada ya itu sih, ada sih banyak, ada PPK juga datang, kayak dari tempat lain juga datang deh. Ada ya pokoknya rame. Gue melihat PPS dan PPK-nya tuh banyak saat itu. Oh iya. Informasi yang diberikan juga cukup informatif ya terkait apa itu DPT, DPT, ya kan, DPK, DPTB, DPTB. DPK, dan terkait ini, jadi dia ngasih soal. Ah iya Nah, ada dia ngasih soal, soal kan, iya, kayak iya, iya. ujian sekolah, Benar-benar benar-benar kayak ya ujian soal sekolah. abstrak aja gitu kan. Dan awalnya gue bingung sih pas ngisi itu, waktu ngisi itu gue Sama bingung. sama. Karena memang itu pengalaman gue yang pertama jadi sama gue juga pertama KPPS banget gitu jadi kan. KPPS ditunjuk sebagai ketua lagi kan. Mm-mm. Jadi aduh gimana nih ya bisa nggak nih Nah. sanggup nggak nih gitu kan. Jadi waktu ngisi itu
kesulitan atau enggak? Kebetulan saya sebagai ketua KPPS yang lebih mengandalkan anggota ya, dan anggota saya alhamdulillah bisa diandalkan, jadi bisa dibilang saya di carry lah, saya cukup ngetengin mereka aja gitu kalau bahasa gamenya mah. Oke. Kalau gue sih pasti pertama memahami dulu maksud soalnya ya kan. Apalagi itu banyak banget. Ada kita kan akan mencoblos 5 kan, 5 iya, surat suara. 5 surat suara. Jadi emang harus banget kita tuh perhatiin BIMTEK. Iya benar. Itu, dan gua rasa BIMTEK yang kemarin itu sangat-sangat informatif. Yang pertama nih. Yang pertama. Karena memang masih terkait DPT, DPTB, DPK. Masih yang masih dasar ya. Dasar lah, iya. Untuk DPTB ini di TPS kakak kebagian DPTB atau enggak nih? Ada sih dari Puspasari. Jadi dia dari rumahnya orang Puspasari, tinggal di perumahan DRW 11 dan dia masuk ke DPTB. Jadi cuma 4 orang. DPTB itu. Kalau di saya DPTB-nya semuanya dari Unhan. Oke. Nggak, kalau di TPS 47 kebetulan nggak ada Unhan. Kayaknya TPS akhir-akhir nggak ada deh. Iya, kayaknya nggak kebagian ya. Oh iya. Berikutnya itu ada BIMTEK tambahan nggak kak? Kalau di TPS kakak? Kalau nggak salah seingat-ingat. Oh iya, jadi BIMTEK tambahan tuh BIMTEK yang khusus gitu ya? Khusus kayak beberapa TPS aja. TPS aja ya? Iya. Ada dong. Itu berapa TPS tuh? Kalau itu satu RW, jadi RW 11 ada BIMTEK khusus, ada 4 TPS. Kita langsung di RW 11 ada 4 TPS. Langsung lokasinya di mana tuh? Ada di RT 2. RT 2 RW 11. Oh, di situlah pokoknya ya. Ya pokoknya di situ di rumahnya. Paham. Ya, kenapa memangnya? Tadi kita juga ada BIMTEK tambahan. Hanya waktunya mungkin ya karena anggota PPS ini terbatas orangnya dan jumlah RW kita juga lumayan banyak. Jadi kalau di RW 6 ini malamnya kita BIMTEK tambahan, paginya langsung masuk aja sekalian ya ke BIMTEK kedua. Jadi ya lumayan lah kita ekstra capeknya tuh. Jadi BIMTEK kedua itu waktu yang di SD 8. SD ya? Iya. Sama tuh 2 sesi sama juga. Deh. Iya 2 sesi juga. Bentar. Enggak dong, enggak sama dong. Beda hari. Pasti kalau kamu TPS yang di RW 11 itu kan kita ada pembagian vitamin C. Nah, pas pembagian vitamin C itu sebelumnya BIMTEK khusus. Iya, vitamin C saya juga lupa itu vitamin C ya. Nggak minum? Minum nggak? Kalau minum maksudnya minum ini di obrolan ini dong. lupa karena kan ya kelewat. Udah kemarin kita udah fokusnya ke penghitungan aja kan, deg-degan buru-buru banget sih pengen iya. perhitungan gitu kan. Padahal udah sampai lupa itu kemarin. Padahal ada sesi pembagian vitamin C. Betul. Nah, itu membantu banget loh untuk kesehatan para KPPS. Kayak alhamdulillahnya dari pihak puskesmas pun kan, dari pihak bidan dan kedokteran semuanya lah, intinya bersangkutan dengan kesehatan, dengan ada vitamin C itu juga termasuk membantu kesehatan kita juga, dan alhamdulillah dari kalau di TPS sih alhamdulillah sehat-sehat aja setelah pemilihan juga. Kalau di kakak gimana itu? Alhamdulillah semua sehat. Bukan sih kakak hilang suaranya ya? Oh iya, itu. Ini ada internal lagi ya guys ya, ini internal lagi. Apa kita skip aja masalah telepon itu? Pokoknya ada lah guys ya. Emang mau dibahas yang lebih ke BIMTEK tambahan aja tadi. Ayo lanjut, gimana BIMTEK tambahan yang tadi? BIMTEK tambahan ngebahas Sirekap. Sama ngebahas Sirekap ya. Dan sama nggak isinya sama di BIMTEK kedua? Kalau yang gue rasain ya di gue sih kan dia ada ngerjain soal juga itu sama soalnya mirip-mirip. Sebenarnya gue juga kurang ingat sih, tapi intinya bentuknya soalnya bentuk soalnya sama, dan Sirekap karena kan data dikumpulin juga, terus kasih tahu cara Sirekap, dan itu kan BIMTEK khusus ya, jadi baru pertama kali juga tahu di Sirekap itu di BIMTEK khusus. Sirekap itu kayak gini. Alhamdulillahnya sih waktu proses download Sirekap segala macamnya aman, gak ada kendala apapun, karena ternyata tuh di grup rame banget kan soal Sirekap itu. Ini dari ini doang ya, masih link aja nih, link yang dikasih KPU aja. Masih nih, belum nih. Ini masih sebelum pemilihan. Iya, sebelum pemilihan. Sirekap aja tuh ramenya. Udah rame banget. Rame banget. Terutama awal ramenya Sirekap itu kan pas setelah BIMTEK kedua, ya BIMTEK kedua oke lah, kita kan diajarin cara menggunakan Sirekap, cara penghitungan juga ya kan.
lebih banyak berfokus ke datinnya ya kan di BIMTEK kedua itu. Yang awal mulanya jadi perbincangan di grup itu masalah Sirekap tentang masalah link yang dari KPU. Karena dari satu KPPS ada 2 datin, ada yang dapat dua-duanya linknya, ada yang dapat 1 doang, ada yang dapat semua tapi nggak bisa dibuka, ya itulah yang jadi perbincangan. Betul. Sampai di BIMTEK kedua pun masih ada ketua yang masih ngurusin soal Sirekap. Itu nggak tahu kenapa sih ya. Nggak, entahlah error atau apa, kita nggak tahu, karena yang kita tahu cuma nggak bisa katanya. Tanggal itu tahu cuma uang payment bayaran pemilu itu kan pas cair juga kan termasuk rame juga, maksudnya begitu loh. Pas payment berarti sekitar berapa kemarin anggarannya kan abis BIMTEK kedua itu nggak lama turun semua tuh kan. Ya kan, berarti sekitar 13 juta 330 kalau nggak salah. Nah itu juga ramai juga tuh. Kalau di TPSKK ramai nggak tuh masalah uang itu? Nggak sih, biasa aja. Sistem pembagiannya seperti apa? Kan sudah ada Untuk itu kan untuk apa itu namanya? LPJ-nya? Bukan. Apa sih namanya? Perincian anggarannya. Perincian anggaran nanti operasional segini. Nah, iya benar. Itu segini. Ada kan? Iya. Emang di tempat TPS kalau ada itu sih, yang kalau aneh itu sih mungkin enggak ya, karena kita juga udah ada pos-pos uangnya kan. Lebih ke payment orangnya. Kadang ada yang udah minta, ada yang mau duluan ngambilnya, ada yang kalau di akhir. ini mah cerita pengalaman TPS lu berarti ya. TPS lu tuh ada orang yang pengennya minta DP dulu lah, ibaratnya uang apa ya? Jadi kita uang semangat kan. Nah, Kak, kalau pas waktu pemilihan gimana tuh? Waktu pemilihan hujan dong, disambut Pasti oleh hujan. Di sana tenda atau tenda? Sama tenda. Ripuh nggak pagi-pagi ya? Karena kita cuma 7 orang kan, PS 7 orang sama 25 keamanan, ya. Jadi minum ya, Kak? Kok minum gue hilang? Ada. Terus. Ya. Oke, kita lanjut lagi nih. Kebetulan sih waktu itu TPS-nya itu TPS sih? Bener kan namanya TPS ya? TPS itu depan rumah. Jadi kalau gue sendiri sih ya tinggal ini doang kan. Cuma memang ripuhnya adalah kita harus ngambil kotak suara dari rumah Pak RT yang lumayan. Ya mungkin 10 meter. Deket gak sih? Lumayan lah. Kalau hujan lumayan segitu, basah tetap. Basah ya? Basah. Gitu. Jadi bolak-balik tuh ngambilin basahan. Dan jadinya kita mulainya jam 7 lewat 15. Kan kalau misalnya untuk mulai ini ya, kayak buka kotak kayak gitu. Ya, awal-awal. Iya, karena memang agak ya intinya pasti bergeser. Dan ada kan? yang bocor, jadi kita agak ini dulu nih, itu, agak rapi-rapi dulu. Kan harusnya kan kita jam 6 tuh udah mulai buka kotak, tapi ini ada 7.15 dan kita udah catat guys sih mulainya 7.15 kayak gitu. Jadi untuk awal-awalnya itu sih yang di TPS 47 rasakan. Kalau hujan sih tidak mengganggu tidak menghilangkan semangat tetap semangat. Tapi memang kondisi lapangan adalah itu tadi ada yang bocor, terus tulisan luntur ya kan. Kali 4 berapa sih TPS berapa? Apanya? Ada di TPS 23. 23 kayak gimana? Kalau masalah hujannya bocornya itu garis besar sih sama ya kan. Kalau kendala alhamdulillah, kalau kotak sih kan kita emang jadi lokasinya itu ada kontrakannya itu yang punya kebetulan salah satu anggota KPPS juga kan. Jadi yang lelaki yang perempuan tidur satu dari kontrakan ini, tapi beda kamar ya, konteksnya beda kamar di sini kan. Jadi kita sambil ngejagain kotak gitu kan, jadi nggak terlalu pusing bawa kotak pagi-pagi kalau itu soal itu. Hanya karena hujan dan lumayan deras kan waktu itu, mungkin yang karena pembagian pemilihan itu pakai abjad dan absensinya kan. Jadi yang harusnya pagi karena mereka hujan harus nyiapin ini itu dulu di rumahnya. Jadi agak bergeser ke siang, ada penumpukan tuh di KPPS 4 dan 5 jadinya pas pendaftaran. Kalau di sana gimana? Betul. Itu kan? Diingetin ya. Jadi memang karena mulainya juga terlambat ya, bergeser ya. Akhirnya penumpukan itu terjadi di jam 9 ke 10. Ya. Masya Allah banget gitu. Itu makanya yang bagian pendaftaran ngecek ya kan. Bagian
KPPS 4 dan 5. 5. Aduh, pusing Kelimpungan. banget. Ya, tapi jangan salah juga KPPS 2, 3 Tiga, juga pasti capek nulis itu terus. tulisnya. Termasuk saya ketua jadi akhirnya bantu nulis. Bantuin bantu nulis kan surat ketua suara juga, ya, karena iya. Bener melihat itu mereka nulisnya. keteteran, Ya, kan? kebetulan gue KPPS 2 ya. Sumpah sih itu gue baru pertama kali Nulis nulis. gak berhenti ya. Gak berhenti. Itu berapa jam bayangin Iya, ya iya kan? benar. Dari Nulis pagi sampai aja. siang aja Kuning pokoknya. habis. Iya. Merah habis. Ditambah lagi yang bikin menumpuk itu karena Billy kan cuma 4 ya. Betul. Terus pemilihan lama. Jadi kita harus nunggu satu-satunya itu loh yang lama, manggil-manggil itu Ya kan. kalau di TPS gue 10 dulu tuh nunggu, nanti jadi udah selesai sama. 10 lagi. Tapi Iya, ternyata iya. memang ya karena Karena membludak di awal itu ya membludak kan. yoga di awal akhirnya ke sana. Tapi jam 1 selesai kalau TPS gue. Jadi nggak ada yang akhirnya datang tiba-tiba jam 1 Oh, lewat. jam 1 siang maksudnya. Oh iya sama Iya, kita jadi juga. Kayak kan kita ngeliat Sesuai iya DPT nih kan kita kan Ah. utamain DPT dulu kan. Karena kan ada jadwalnya nih DPT, baru DPTB, baru DPK. Iya, Nah, betul, pas betul. kita jam 11 itu masih DPT. Setengah 12 DPT terus sampai akhirnya jam 12 masih DPT. kalau di saya emang karena warganya mungkin nggak terlalu banyak kali ya. Jumlah DPT-nya tetap sama sih. Tapi jumlah DPT berapa? Yang hadir hanya dari 300 200. dari 200-an, yang hadir juga 200-an berapa lah gitu. Kalau di TPS gue itu 293 Bang, kalau DPT. kita di bawahnya. 293. Nah, Yang datang 240. Bayangin. mungkin sekitar segituan ya. Nggak nyampe 250 tapi kayaknya di atas 220 yang datang. Mungkin sekitar segituan. Nah, DPTB-nya datang nggak? DPTB datang semua nih 4 orang. DPK? DPK hanya ada 1 orang. Jadi total semua pemilih di TPS Mungkin 23 dia kurang lebih 240-an juga sama. 240-an. Kurang lebih. Oke, berarti kalau di gue 253. 253, bayangin itu banyak banget. Nah kan kebetulan di TPS RT gue kan ada 2. Iya. Mereka tuh kayaknya cuma 220-an. Oh. Di TPS 47 itu sampai 253. Banyak banget ya DPT-nya. Jadi ngitungnya pun Pokoknya lumayan lah ya. Pokoknya lumayan. tapi lancar kan itu proses itu? Kalau proses perhitungan, Pemungutan pemungutan udah selesai, itu lancar kan? ya. Berarti mulai proses penghitungan jam kalau di sana Jam gua ya benar kan kita kan Langsung istirahat jam tuh kan 1. istirahat. Ya, benar. 13 stop. ah, 13 Istirahat dulu stop. 1 jam, Ah, 14. berarti 14 mulai. sama kita juga emang koordinasi dengan Panwas gitu kan. Panwas juga pengen sholat dulu apa dulu. Sekalian kita makan siang dulu Betul. biar kan kesehatan nomor 1 tetap kan. Betul. Kita jaga kesehatan juga. Pokoknya setelah itu semua Mulai perhitungan mulai suara. perhitungan suara jam 14.00 ya. Ya, jam segini. Saksi di kakak ada berapa nih? Kita ngomongin saksi. Saksi ada 4 Dari partai berbeda atau dari caleg kah? 5. Ada yang presiden, ada yang Oh. DPR RI partai ya. Jadi dia partai terus disuruh untuk menjadi saksi DPR partai Iya, tersebut iya. kan, DPR RI, DPRD Oh, kabupaten, jadi saksi DPR partai provinsi dan ya, sampai langsung merangkap semuanya. merangkap Iya. semuanya. Kalau di kita saksi lumayan banyak, malah ada 8 atau 9 saya Oh, cuma 5. kurang ingat 5. jumlah pastinya. Pokoknya sekitar segituan. Dan tapi lancar kan saksi, maksudnya nggak sampai protes yang Nggak ada sebagaimana, sih. aman kan Aman. ya? Aman, kita juga aman. Saksinya orang tetangga. Tetangga semua banyak ya. Ya sih, Yang banyak ada. orang dekat lah ya, banyak Ada ya. 2 orang itu tetangga, jadi kayak kita terhibur aman juga ya, gitu ya. kan. Ada hiburan juga Ada kan. hiburan. Kita masuk ke proses penghitungan. Yang paling menarik menurut kakak dari 5 pemilihan suara ini, perhitungan yang mana nih? Mungkin ada momen-momen lucunya Presiden atau apa mungkin atau apa? ya, presiden. Ternyata masa presiden itu kalau di tempat gue TPS tuh Ya. semua 1 2 3 tuh gitu loh, Oh, jadi iya. rame. Jadi karena itu kan awal paling pertama kan yang ditunggu-tunggu banget kan. Jadi itu rame banget perhitungan suara presiden. Satu lagi kak, selain masalah presiden yang rame banget termasuk di Twitter dan X kemarin, yang suaranya bisa melebihi suara partai. Ingat nggak salah satu caleg berasal dari Bogor juga, Nggak tahu. Alfian Sahkomeng. Oh, Yang itu masih mendapat DPD dong. Iya, maksudnya- Berarti dari 5 itu ya. Iya, dari 5 itu. Nah, kalau pas di TPS 47, pas DPD itu Mulai sepi apa penontonnya? nggak ada Oh, penonton. sepi. Iya, Kalau nggak kayak yang di Twitter kan
uhui Twitter kan gitu rame ya. kan, Nah, kalau di TPS gue tuh kebetulan kayaknya abis maghrib gitu, jadi mungkin belum pada ini kali ya. Kalau di kita emang lumayan masih rame itu sampai pagi karena emang jam libur jadi ya emang banyak yang juga. Gue baru ingat. Jadi kan kita kan ada jeda istirahat maghrib kan. Nah, jadi setelah maghrib tuh baru mulai lagi. Iya, masih DPD. Jadi belum pada ngumpul banget gitu. Oh ya, jadi mungkin mikirnya nanggung abis sisa aja ke TPS lagi nontonnya gitu kan. Ya, nah, kayaknya abis itu jadinya nggak seramai yang Twitter sih. Oh iya. Kalau di kita lumayan ramai sih. Terus dari semua itu kan mungkin nggak ada kendala yang terlalu besar berarti ya. Dari mulai pemungutan sampai perhitungan kita juga sama, alhamdulillah lancar. Kita kerja benar-benar sesuai dengan job desk gitu kan. Jujur, rahasia. Lu berjur dia. Soalnya kita menanggapi isu-isu KPU yang sekarang tentang anggota KPPS ini kan. Kenapa sih emangnya? Pokoknya, ada isu apa sih soal KPPS? Jadi kan berita-berita kemarin itu ada tanggapan dari ketua KPU. Aduh, gue takut salah ngomongnya lagi nih. Nggak buka HP. Pokoknya bisa kalian lihat sendirilah ya tanggapan ketua KPU tentang hasil kemarin tentang hasil kemarin masalah anggota KPPS itu seperti apa, bisa kalian lihat sendiri ya beritanya. Kita fokus lagi aja ke masalah KPPS kita. Buat beres jam berapa Kak? Beres totalnya di sana? Kalau gue ngeliat jam, beres-beres itu 5:30 pagi. 5:30 pagi. Itu beres-beres ya. Jadi gue tuh gue beres-beres ya, karena gue nggak ngeliatin sama sekali jam ya. Gue berjalan aja gitu kan. 5:30. 5:30 pagi. 5:30 pagi itu gue beres-beres meja. Di kita sih alhamdulillah beresnya itu jam 2 jam 3 tuh udah beres. Hanya kita perbanyak buat saksi itu yang lamanya sampai jam 4 paginya itu emang kalau untuk perhitungan sendiri selesainya 12:30 ya kan. Untuk perhitungan setelah itu kan tugas kita kan banyak ya, ada yang ngerekap, ada yang ngegandain, ada yang harus beres-beresin, siapin ini kotak suara nanti dikumpulin di mana aja ya kan. Betul. Nah itu tuh setelah 12:30 itu, dan semua tuh benar-benar kerja. Trauma dengan tinta basah, tanda tangan basah. Tanda tangan basahnya kalau saya yang trauma, karena itu saya yang lumayan menghambat lamanya seperti itu. Benar. Ya kan? Memang karena kan saksi TPS itu juga banyak ya. Nah, iya itu kalau kita jadi 7 dan 8 orang mereka harus tanda tangan semua dan itu basah ya. Bahkan saksi udah tidur, saya samper ke rumahnya suruh bangun lagi datang ke TPS buat tanda tangan doang. Ya Allah. Ini tuh aja sih ya kalau kesan-kesan selama ini di kemarin di TPS 23 yang unik-unik banget, yang nggak terlalu ada gitu kan. Tapi gue mau bilang ini sih, terima kasih karena kan TPS gue ini TPS 47 ketuanya nih dia juga kadang ada lupa nih sesuatu, dia langsung gercep nanya PPS dan PPS juga jawabnya cepat. Benar. Jawabnya cepat. Jadi kita juga benar sama. Terbantu juga kalau misalnya kayak lupa PPS-nya kasih tahu, oke gini. Iya benar. Di 23 pun sama, bisa dibilang notabene-nya banyaknya orang-orang yang baru terjun secara langsung di perduniaan KPPS dan kepemiluan ini. Jadi makanya banyak terima kasih banget juga sama pihak PPS, PPK yang di grup WhatsApp tuh kita nanya apa, pas respon kita ngomong apa langsung dibales. Kalaupun emang lagi sibuk atau chat tenggelam, mereka langsung japri ke kita. Pokoknya kita banyak terima kasih banget pokoknya ya. Jadi untuk kelancaran kemarin, mungkin kalau dari saya sih saya tutup dengan ucapan terima kasih. Kalau kakak ada yang mau disampaikan lagi buat PPS atau PPK? Ya pasti semangat dong, karena mereka kan pleno ya kan. Saat ini masih ya. Iya. Oh ya, PPS Citerep lagi Puspa Negara. Aduh mohon maaf. Ketua PPS-nya siapa Kak? Ketua PPS-nya itu Pak EF dari RW 9. Terus ada juga Pak Ahmad itu dari RW 1 ya. Dia logistik tuh ya kalau nggak salah ya. Dia bagian logistik. Ada Pak Yanto Datin atau IT-nya lah ya pokoknya ya. Dan ada juga PPS dari kelurahannya ya. Di bagian kelurahan ada Pak Bulgani ya, bagian keuangan ya? Iya, terus ada juga Pak Oman sama Pak Faisal ya? Oh iya, sama Pak Faisal. Betul.
kita banyak-banyak terima kasih juga sama orang PPK kecamatan yang mungkin kita bukan nggak tahu namanya tapi kita mungkin lupa, tapi insya Allah kita banyak terima kasih banget juga ya. Mungkin sama seluruh PPS di Indonesia ya. Dan semangat pokoknya buat semua. Semangat yang masih Dan harus. kawal terus pemilu ini Betul. sampai ketok palu. Ini Oke, kita menunggu ya, Ya. hasil KPU. hasil KPU real count. Real count. Oke, kalau Oke. gitu udah selesai nih obrolan kita podcast Karta Puspanegara yang pertama. Ini. Nah, nanti kita akan ngobrolin banyak hal tentang Tentang Puspanegara, isu-isu ya, isu-isu yang ada lagi di hangat. Puspanegara Betul. dan orang-orang yang berprestasi di Puspanegara kayak gitu. Dan hari ini kita disponsorin sama apa ini? Ini masih kosong jadi buat para sponsor dan Gak ada sponsor, Boleh, jadi kalau di sini. misalkan mau ya di sini Bisa semua. hubungin. Ayo, syukurin no, editor, edit banyak. Pokoknya kita bisa hubungi Hubungi Instagram kita supaya di Kartar Puspanegara di dan juga ada YouTube kita Media Media. Puspanegara dan juga ada TikTok. Jangan TikTok lupa sekarang. follow TikToknya kita ya. Ada namanya Media Puspanegara. Pokoknya nanti Pokoknya ada sama di bawah editor sini. ditaruh di Sama deskripsi aja editor kali ya. bener. Ntar bisa dilihat di Oke, deskripsi. atau hubungi Ketua Karang Taruna Puspanegara. Boleh banget loh, DM juga di Instagram ya. Oke, kalau Mungkin gitu kita tutup Kita tutup ya. aja kali ya. PKP. Suarakan suaramu. Kita belum punya jargon sebenarnya. Iya. Gimana Jadi ya? gimana ya buat tutup ya? Kira ya? Gini Tutup aja ya? kali ya biar simpel ya. Coba deh, mungkin Atau gimana ini? penonton podcast kita mau kasih Iya, ide bisa, di bawah bisa. komen-komen ya. Jangan lupa like juga dan subscribe YouTube kita. Boleh. Oke, kalau gitu kita pamit Pamit undur diri dulu. See Jangan you, lupa ya. bye-bye. See you, bye-bye.